Hai, halo pejuang kulit. Pasti kalian bertanya-tanya, ada hubungan apa Omin sama Dokter Richard nih? Di sini, Omin ini ada hubungan apa gitu sama Dokter Richard gitu ya? Nah, sebelum Omin menjawab pertanyaan itu, sebaiknya kalian coba simak dulu video ini ya. Karena kebetulan kakak aku juga dokter, dokter umum. Dan aku ingat waktu dulu SMA aku minta injek vitamin C, kakak aku langsung bilang, "Jangan entar ginjalnya jebol kebanyakan vitamin C." Lalu injeksi vitamin C sebenarnya kalau dosisnya masih direkomendasi ya, bawah rekomendasi ya, itu aman banget. Ya, kalau kalian sudah lihat di video itu sebenarnya videonya udah lama sekali, mungkin 2 tahun yang lalu, tapi kenapa kok tiba-tiba Omin bahas di sini dan kenapa baru saat ini gitu? Padahal kan videonya udah 2 tahun yang lalu. Begini ya. Kalau misalnya kalian amati lagi atau kalian dengarkan sekali lagi, di situ kan Yulia Balsun bertanya kepada kakaknya yang dokter gitu. Nah, kakaknya yang dokter itu adalah Omin. Iya, Omin ini kakaknya Yulia Balsun. Kalian nggak akan percaya, ya udah pokoknya percaya aja sama Omin bahwa Yulia Balsun itu adik kandung Omin ya. Beda beda wajah, beda wajah, beda kulit. Nah, pokoknya udah itu fakta aja, fakta, terima aja ya gitu. Nah, dalam video itu Dokter Richard yang menyatakan bahwa suntik vitamin C itu sebetulnya aman kok gitu ya, asal di bawah dosis rekomendasi. Nah, ini Omin setuju ya, asal di bawah dosis rekomendasi sebetulnya aman. Nah, nyambung sama video Omin sebelumnya yang membahas tentang infus whitening, Omin jadi gatel gitu ya, ingin membahas mengenai ini dan ingin menanggapi pernyataan Dokter Richard di video itu yang sebetulnya dulu Omin sempat niat ingin tanggapi gitu ya. Nah, tapi Omin nggak mau gitu ya, waktu itu Omin nggak mau bikin, debat di kolom komentarnya kolom komentarnya Yulia Basuki. Tapi kan Omin saat ini mulai membuat konten-konten tentang kesehatan, kecantikan, makanya Omin mau ngebahas ini ya, ngebahas tentang infus whitening secara umum dan infus, vitamin C ya gitu dan menanggapi pernyataan Dokter Richard juga. Begini ya, dalam pernyataan Dokter Richard tersebut mengatakan bahwa apabila di bawah dosis rekomendasi maka suntik vitamin C yang dilakukan oleh dokter dan yang sudah BPOM sebetulnya adalah aman. Ini masalahnya ya, apakah benar infus vitamin C yang dilakukan di klinik-klinik yang ada dokternya itu dosisnya di bawah dosis rekomendasi gitu ya. Dan isinya juga cuma vitamin C doang gitu ya. Sebab setahu Omin mungkin, bisa aja salah ya, yang BPOM itu infus whitening itu masih susah, masih dikit banget gitu ya, yang ada juga vitamin C. Nah, pertanyaan selanjutnya, yakinkah bila suntik vitamin C ke klinik yang ada dokternya, itu pasti BPOM? Ya, karena biasanya di klinik kecantikan itu ada paket-paket infus whitening gitu ya. Setahu Omin ya, ini mungkin mungkin aja Omin salah, tadi Omin udah bilang bahwa yang ada BPOM-nya itu yang Omin tahu itu ya cuma vitamin C doang yang Omin tahu ya, mungkin Dokter Richard mungkin lebih tahu ya, dia pengalamannya lebih banyak, mungkin koneksinya lebih banyak gitu ya, ilmunya juga mungkin lebih banyak gitu ya. Nah, tapi kalau yang Omin tahu sih sampai saat ini, kayaknya masih vitamin C ya. Omin udah coba cari yang infus whitening, belum ada gitu yang BPOM ya. Makanya Omin punya pandangan atau pikiran bahwa kayaknya di klinik-klinik lain juga yang ada paket-paketnya gitu ya. Apa iya semuanya isinya cuma vitamin C doang, itu paket-paket infus whitening isinya vitamin C doang? Kan nggak logis gitu ya. Pasti ada kandungan yang lain makanya ada paket-paketnya juga. Nggak mungkin banyak paketnya tapi isinya vitamin C doang gitu ya. Pertanyaannya adalah, sebetulnya dosis berapa yang direkomendasikan untuk vitamin C? Ada 2 dosis yang Omin pahami ya, yang satu dosis kebutuhan kita yaitu dosis harian tubuh kita. Yang kedua adalah dosis maksimal ya. Oke, kita pertama dulu bahas yang dosis kebutuhan kita dalam, 24 jam ya. Tubuh itu membutuhkan kurang lebih 50 sampai 200 miligram per hari ya, tergantung dokternya mau pakai acuan yang mana. Tapi kalau untuk tujuan pengobatan bahkan bisa sampai double dosis ya gitu. Memang sempat ada, anjuran untuk memberikan vitamin C dosis tinggi pada saat dulu outbreak Covid ya, itu bahkan sampai melebihi dosis maksimal. Pada saat itu tujuannya untuk menyelamatkan nyawa ya, dipercaya vitamin C membantu untuk menyelamatkan nyawa manusia pada saat kasus Covid. Tapi itu tujuan untuk penyelamatan nyawa, bukan tujuan kosmetik ya. Jadi urgensinya adalah untuk penyelamatan nyawa. Jadi kalau misalnya terjadi komplikasi pun itu bisa ditangani kemudian asalkan nyawanya selamat dulu. Ini beda dengan kosmetik, kosmetik kan aman, sehat, datang-datang dalam keadaan sehat ya gitu. Nah, itu pun pada saat itu, memicu terjadinya kasus gangguan ginjal akibat pembentukan oksalat di dalam ginjal sehingga mengakibatkan timbul oksalat nefropati yang potensinya bisa menjadi gagal ginjal gitu ya akibat pemberian vitamin C dosis tinggi. Makanya saat ini vitamin C dosis tinggi sudah tidak lagi direkomendasikan diberikan pada pasien Covid. Nah, oke kita bahas yang kedua. Yang kedua adalah dosis maksimal ya. Dosis maksimal vitamin C yang Omin tahu itu adalah 2000 miligram per hari. Itu dosis maksimal yang bisa diterima tubuh kita, yang bisa ditoleransi untuk tubuh kita supaya tidak mengalami gangguan atau, komplikasi ya. Catat ya,
Yang dibutuhkan untuk tubuh itu cuma 50 sampai 200 mg per hari. Sedangkan dosis yang 2000 mg adalah dosis maksimal yang bisa ditoleransi oleh tubuh kita. Pertanyaannya, berapakah dosis infus vitamin C yang banyak dilakukan di klinik-klinik? Apakah yakin dosis yang dibutuhkan saja ya yang 50 sampai 200 mg atau dosis maksimal atau mungkin dosis yang lain ya? Sekarang kita lihat di video ini ya. Ini videonya yang ada Dr. Priska ya, coba kalian nonton. Sama seperti suntik putih ini, semua yang masuk ke dalam tadi akan disaring lewat ginjal. Nah, semua dosisnya itu tentu sudah kita sesuaikan. Kita ambil contohnya deh, misalnya salah satunya yang paling sering kita dengar, suntik vitamin C. Nah, satu hari kebutuhan kita kan itu sekitar 2000 mg. Nah, dosisnya tentu tidak diberikan melebihi dari dosis yang dianjurkan. Jadi Nah, beliau di situ mengatakan bahwa kebutuhan kita setiap hari itu adalah 2000 mg per hari. Setahu Omin kan tadi Omin bilang itu adalah dosis maksimal, sedangkan dosis kebutuhan kita itu hanya 50 sampai 200 mg aja. Tapi seandainya mungkin beliau punya pandangan yang lain, oke lah. Itu nggak apa-apa ya, itu pandangan beliau gitu ya. Sebagai tambahan aja ya. Oke, kita lihat contoh beberapa produk yang ada di e-commerce yang dijual online ya. Oke, kita lihat contoh-contoh infus whitening yang ada di e-commerce ya. E-commerce. Memang ini yang paling mudah diakses oleh masyarakat ya, termasuk juga oleh dokter dan klinik-klinik kecantikan ya. Gitu. Jadi biasanya kan kalau apotek atau klinik itu biasanya kan belinya ke PBF gitu ya. Tapi Om ini juga nggak tahu di PBF atau di perusahaan farmasi yang besar itu mereka menyediakan atau enggak gitu ya. Om ini belum sempat nanya. Tapi ini yang paling gampang dulu aja ya. Om ini lihat di e-commerce di salah satu e-commerce di Indonesia ya. Oke, kita buka ya infus whitening ini salah satu contoh, kita buka, set. Nah, kita lihat komposisinya glutathione 6000 mg. Oke lah, ini juga 6 kali lipat dosis ya. Biasanya ribuan biasanya glutathione itu ya. Ascorbic acid 1000 mg, ini masih oke lah ya. Ini 1000 mg masih dosisnya masih cukup ya. Cuma ini nggak BPOM ya, tuh nggak BPOM ya, tuh ya. Oke, next ya, kita lihat selanjutnya. Nah, nih, set. Yuk. Nah, Quattro Complexin Double Whitening. Coba kita lihat ada nomor registernya enggak? Enggak ada ya. Tuh, enggak ada nomor registernya. Ya, komposisinya DNA glutathione 80 mg tuh. Wah, gila kan 80 kali lipat dosis tuh ya. Oh, gila kan dosisnya gila-gilaan tuh. Lalu langsung aja loncat ke vitamin C ya, 15.000 tuh kan gila kan. Dosis maksimal aja cuma 2.000, ini 15.000 lagi ya tuh. Tranexamic acid 1000 mg, oke lah, masih 1000 mg masih oke lah ya. Gitu. Ya, next selanjutnya. Ini nggak BPOM juga ya. Lalu nah ini lihat ya, ini polosan nih. Tuh. Ini polosan kayak gini nih. Yang jelas-jelas ini nggak akan ada BPOM ini ya. Salah. Ya. Penjelasannya juga nggak ada penjelasan apa-apa ini ya. Tuh, ini awas nih, hati-hati kalau klinik pakai yang kayak gini-gini tuh, hati-hati ya. Next. Nah ini. MW, Milka White ya. Tuh, made in Switzerland tulisannya. Tapi apa benar apa enggak made in Switzerland, Omin nggak tahu nih ya. Isinya, coenzyme Q10, glutathione. Nah, tuh glutathione 35.000. Lihat tuh dosisnya ya. Kojic acid. Sampai saat ini Omin belum menemukan kojic acid yang diinjeksikan dosisnya segimana, Omin nggak tahu ya. Jadi ini benar kojic acid ya. Kojic acid itu ada efek sampingnya ya, jangan salah ya. Lalu vitamin C, tuh lihat vitamin C 4.500 mg tuh. 2,5 kali lipat dosis ya, hampir 2,5 kali lipat dosis maksimal loh ini ya. Nah, ini contoh lain lagi ya, ini CHP nih ya. CHP. Komposisinya glutathione 8.000 tuh ya, dosis tinggi juga. Ascorbic acid juga melebihi dosis maksimal tuh ya. Nggak ada BPOM-nya juga ini ya. Registernya nggak ada ya tuh. Wah, apalagi ini tuh, lihat tuh, polosan-polosan semua tuh. Ini jelas-jelas ini nggak tahu isinya apa. Nah, kalau misalnya tadi kalian lihat, bayangkan banyak produk infus whitening yang dosisnya berkali lipat dosis maksimum ya. Dan semua produk di atas punya berpotensi digunakan oleh klinik-klinik kecantikan yang ada dokternya ya. Jadi Omin nggak yakin semua yang melakukan infus whitening di klinik-klinik kecantikan yang ada dokternya itu mengikuti dosis aman ya. Kalau tadi kita lihat ada koktail-koktail, ada yang nggak ada labelnya, mungkin dokternya juga kalau yang pakai produk itu nggak tahu sebetulnya isinya apa aja. Kalaupun ada vitamin C, vitamin C-nya dosisnya segimana nggak tahu gitu ya. Ini mungkin loh ya, dugaan Omin loh ya ini.
Sekarang kalau misalnya Dr. Richard bilang asal di bawah dosis rekomendasi dan yang sudah BPOM. Pertanyaannya, pasiennya tahu nggak sebetulnya kalau dosis yang diberikan itu di bawah rekomendasi ya atau masih dalam dosis aman dan sudah BPOM? Saya nggak yakin ya, Omin nggak yakin kalau misalnya pasiennya tahu dosisnya berapa, udah BPOM apa enggak. Kan ditutupin tuh. Rahasia perusahaan, bukan? Juga oknum klinik juga pakai yang non BPOM. Jadi memang itu benar kejadiannya. Tapi sekarang sudah ada obat yang memang sudah BPOM. Jadi bagi ada yang ngomong nggak ada yang BPOM, mungkin ilmu pengetahuannya belum sampai di sana dan mungkin kliniknya belum pakai yang BPOM. Tapi kebetulan klinik saya sudah pakai yang BPOM. Saya nggak bisa tunjukin mereknya apa karena ini kan rahasia perusahaan. Tapi ini ada nomor BPOM ya di sini. Ya, dan ini sudah resmi dan kita lihat juga komposisinya memang ada glutathione, ada vitamin C, dan ada beberapa zat lain yang bisa untuk memutihkan kulit dan melembabkan kulit. Dan juga ditulis di situ untuk IV administration. Oke, kalau misalnya kita lihat ini produk yang digunakan oleh Dr. Richard, katanya yang udah BPOM ya, Infus Whitening yang udah BPOM. Kalau kita lihat ini kayaknya tulisannya dugaan Omin ya, kalau lihat kemasannya ini Serenepid ya. Oke, langsung kita buka aja ya, Serenepid itu apa ya. Nah, Serenepid itu multivitamin ya, ini produknya Kalbe ini kalau nggak salah ya, tuh lihat ya. Langsung kita lihat aja isinya apa aja. Ya isinya itu adalah retinol ya, retinol itu vitamin A. Lalu kolekalsiferol itu vitamin D3, tokoferol itu vitamin E, ascorbic acid vitamin C, nikotinamid vitamin B3, pantothenic acid B5, pyridoxine B6, riboflavin B2, thiamin B1, folic acid B9, biotin B7, sinakobalamin B12 dan excipient ya, yaitu zat-zat yang ditambahkan untuk menstabil biasanya ya. Tadi katanya dikatakan ada glutathione yang udah BPOM ya di produk yang ini ya, diduga di produk yang ini yang ditujukan ya. Tapi kok kayaknya Omin nggak lihat ada tulisan glutathione. Apakah mungkin bahasa kimianya ada yang lain gitu? Mungkin kalau kalian ada yang pandai kimia-kimia atau yang farmasi gitu, ada nggak glutathione bahasa kimia yang lain yang ada di produk ini atau di kemasan ini gitu ya? Nah, coba mungkin ya ini Dr. Richard betul yang ini glutathione di produk yang ini yang Serenepid ini atau mungkin yang lain gitu ya. Ini Omin nanya ya ke Dr. Richard ini yang mana ini produknya? Betul yang Serenepid ini dugaan Omin ini produknya Serenepid ya tuh. Sama soalnya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat indikasi ya, Serenepid diindikasikan jika kebutuhan vitamin harian perlu diberikan secara parenteral atau injeksi ya atau infus. Karena pemberian yang diminum itu dikontraindikasikan atau tidak memungkinkan. Jadi dia pasiennya nggak bisa minum ya, gitu ya, atau nggak bisa makan, atau tidak mencukupi misalnya pada kondisi malnutrisi atau gangguan gastrointestinal ya, gitu ya. Jadi Serenepid ini sebetulnya ditujukan atau indikasinya itu untuk defisiensi vitamin ya, bukan untuk infus whitening. Tapi memang kadang-kadang begini ya, dalam kedokteran itu biasanya indikasi itu walaupun misalnya bukan indikasi utama, kadang-kadang suatu zat atau suatu obat bisa diberikan untuk indikasi yang lain. Nah contoh asam tranexamat itu indikasi awalnya sebetulnya obatnya ditujukan untuk pendarahan ya, untuk membantu pembekuan darah. Nah kadang-kadang asam tranexamat digunakan oleh industri kecantikan atau dokter spesialis kulit atau dokter estetika untuk membantu penyakit melasma karena memang ada efek membantu memperbaiki melasma. Begitupun dengan metformin ya, metformin itu sebetulnya sejatinya obat buat gula ya, buat diabetes, tapi oleh dokter spesialis kandungan sering digunakan untuk membantu fertilitas atau kesuburan pada wanita gitu. Tapi ini yang menjadi masalah itu kalau misalnya tadi Dr. Richard bilang ada glutathione yang ini produknya ada glutathionnya, ada vitamin C-nya gitu. Tapi kok di sini Omin nggak lihat ya ada glutathionnya gitu ya. Apakah emang Dr. Richard pakai yang ini, kemasan yang ini atau misalnya sediaan yang ini atau pakai yang lain ya gitu. Kembali ke pernyataan Dr. Richard yang bilang pakai yang udah BPOM dong gitu ya. Nah, yang udah BPOM itu dikit banget setahu Omin ya. Kalau Dr. Richard tahu bisa tolong kasih tahu ya. Tapi setahu Omin ya, yang infus whitening selain vitamin C itu dikit banget atau mungkin masih langka banget ya. Kesulitan ini mungkin dialami juga oleh dokter-dokter yang lain untuk mendapatkan produk infus whitening yang sudah BPOM gitu ya. Oleh karena itu, jawaban Omin pada saat itu kepada adik Omin, Yulia Balsun, yaitu buat apa infus vitamin C supaya putih? Pertama, adik Omin itu udah putih kulitnya, buat apa diputihin lagi ya? Yang kedua, kalaupun ada infus vitamin C, itu infusnya dosisnya yang berapa gitu ya? Atau isinya jangan-jangan bukan cuma vitamin C doang. Tahu dari mana isinya cuma vitamin C doang atau produk yang udah BPOM? Kan disembunyikan labelnya itu, ditutupin ya. Itu rahasia perusahaan gitu ya. Walaupun dilakukan di klinik kecantikan yang ada dokternya gitu. Kan kita nggak tahu. Jadi nggak jaminan buat adik Omin, Yulia Balsun mendapatkan infus whitening yang aman gitu. Tapi kalau misalnya memang ya dokternya hanya memberikan infus
dosis vitamin C sesuai kebutuhan aja. Buat apa diinfus? Dosis kebutuhan harian kita itu bisa dipenuhi sama makanan aja. Nggak perlu diinfus-infus segala gitu ya. Di sini Omin tidak bertujuan untuk menjelekkan siapapun, pihak manapun juga enggak. Kalau misalnya Dr. Richard bilang ada infus whitening yang udah BPOM, mudah-mudahan Dr. Richard juga bisa bikin konten infus whitening mana sih yang udah BPOM. Setahu Omin ya, ini setahu Omin, Dr. Richard itu kan galak banget sama skincare yang belum BPOM. Dia obok-obok produk manapun yang belum BPOM, kandungannya apa, yang bahayanya apa gitu ya, demi untuk menyelamatkan kulit-kulit atau wajah orang Indonesia gitu ya. Mau tabrak sana sini, berantem ke sana sini. Masa iya sekarang Dr. Richard lebih memilih membiarkan klinik-klinik kecantikan memakai produk non BPOM karena mungkin wawasan dokter yang memiliki klinik itu tidak cukup. Lalu membiarkan keselamatan masyarakat terutama di Indonesia demi yang katanya adalah rahasia perusahaan atau mungkin keuntungan finansial semata. Sok dok, saya mohon bikin konten infus whitening yang BPOM yang mana, yang aman yang mana. Jangan biarkan masyarakat menggunakan produk infus whitening yang non BPOM demi rahasia perusahaan. Ya, jangan biarkan teman sejawat kita yang ilmunya nggak mencukupi kena polisi cuma demi rahasia perusahaan. Kalau misalnya tadi Dr. Richard sempat mengatakan bahwa sebetulnya sudah ada kok produk infus whitening yang sudah BPOM gitu ya. Nah mudah-mudahan BPOM mau dong merilis atau ngasih tahu ke masyarakat mana sih produk infus whitening yang udah BPOM gitu ya. Supaya ini bisa membantu dokter-dokter juga gitu ya. Kan kasus obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal kan BPOM aja mau infokan. Ini obat yang nggak aman, ini obat yang nggak aman gitu ya. Kenapa infus whitening juga BPOM nggak mau? Kalau memang ada produk infus whitening yang sudah dapat izin BPOM-nya. Beda kasus kalau memangnya sebetulnya belum ada kok produk infus whitening yang dapat BPOM itu ya. Misalnya gitu ya. Yang dapat izin BPOM itu misalnya vitamin C yang tujuan indikasi awalnya yang diizinkan oleh BPOM itu untuk defisiensi vitamin C. Bukan tujuan infus whitening gitu ya. Jadi beda ya. Contoh vitamin C. Vitamin C itu dapat BPOM bukan untuk infus whitening. Tapi untuk defisiensi vitamin C. Nah, injeksi vitamin C ini dimanfaatkan oleh produk kecantikan, oleh industri kecantikan karena ada mungkin ada kajian-kajian ilmiahnya untuk memutihkan kulit, digunakan untuk infus whitening gitu ya. Jadi memang dapat BPOM, tapi tujuan BPOM mengizinkan itu bukan untuk infus whitening gitu ya. Nah kecuali begitu kasusnya. Jadi sebetulnya Dr. Richard misalnya gitu ya, ini saya ada loh produk yang udah BPOM. Betul itu untuk infus whitening atau jangan-jangan tujuannya bukan untuk infus whitening gitu ya, untuk yang lain tujuannya misalnya untuk defisiensi vitamin apa gitu ya, ada BPOM-nya gitu, digunakan untuk infus whitening gitu, itu beda kasus ya. Tapi kalau memang misalnya BPOM sudah ada produk ditujukan untuk infus whitening, khusus untuk infus whitening gitu ya, udah ada kok produknya gitu ya, tolong dong BPOM terbitkan gitu ya. Ini produk yang aman yang bisa digunakan oleh masyarakat supaya masyarakat kita juga nggak bingung gitu, nggak gampang. Produk yang BPOM yang mana sih gitu ya? Produk yang aman yang mana gitu ya? Oke, mungkin gitu aja. Ini tanggapan saya kepada Dr. Richard ya bahwa mungkin saya termasuk dokter yang masih nggak banyak pengalamannya, yang mungkin koneksinya juga nggak banyak, nggak tahu juga produk BPOM, infus whitening yang udah BPOM yang mana. Mungkin yang kayak Omin atau yang kayak saya ini bukan cuma Omin aja ya, bukan saya aja ya. Banyak mungkin dokter kecantikan yang lain yang ingin infus whitening, nggak tahu gitu produk yang udah BPOM yang mana gitu ya. Tolong Dr. Richard bantu kami, bantu kita, bantu masyarakat juga tahu mana sih infus whitening yang aman supaya nanti ketika mereka datang ke klinik kecantikan bisa, dok ini yang aman, yang ini nggak yang dipakai sama Anda atau yang di klinik Anda gitu ya. Soalnya saya pengen yang aman gitu. Bantu dong kita semua. Oke? Sekian, terima kasih.